Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebelum mulai PJJ, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke. Doa selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial bagian A. Silakan yang baru bergabung, yang baru datang, silakan dibuka bukunya, siapkan pulpen. Khawatir ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, yang menuju ke arah kerjasama atau dikenal dengan asosiatif. Apa saja? Di antaranya ada kerjasama atau kooperasi. Ya. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Dan yang ketiga ada asimilasi. Nanti ini kita akan bahas satu persatu. Nah, selain yang kerjasama ke arah asosiatif, ada juga yang interaksi yang ke arah perpecahan atau disosiatif. Apa saja? Di antaranya ada persaingan, competition, kemudian ada kontroversi, ada juga pertentangan atau konflik. Kemudian kita lihat lagi di sini, yang pertama kerjasama. Nah, ada kerja sama. Apa saja kerjasama itu? Kerjasama itu timbul apabila orang yang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Ini pendapat Charles. Kemudian kita lihat di sini ada apa lagi? Ya, bentuk kerjasama itu diantaranya kerukunan. Ada gotong royong, gugur gunung, dan tolong menolong. Kemudian juga bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Nah, apalagi terusnya koalisi, yaitu kombinasi dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, itu bentuk-bentuk kerja sama. Silakan diingat-ingat. Kemudian ada juga joint venture, kerjasama dalam pengusahaan proyek, tender, ya. Nah, ini adalah joint venture. Kemudian selain bentuk kerjasama, apalagi kita lihat di sini, akomodasi. Kalau tadi kerjasama, sekarang akomodasi, yaitu suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara satu orang dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Kemudian usaha-usaha untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Itu adalah akomodasi. Tujuannya apa? Yaitu mengurangi pertentangan sebagai akibat perbedaan paham, mencegah meledaknya suatu pertentangan, memungkinkan terjadinya kerjasama, mengusahakan peleburan kelompok sosial. Nah, itu tujuan dari akomodasi. Kemudian bentuk-bentuk akomodasi itu seperti apa? Ada kursin, yaitu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Contohnya perbudakan. Kemudian kompromi, yaitu salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lain. Kemudian arbitration, kita lihat, ya, yaitu pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih kedua belah pihak. Nah, itu adalah bentuk-bentuk
dari akomodasi. Kemudian yang berikutnya adalah mediation, ya, atau mediasi, atau mediator kalau orangnya. Yaitu sama seperti halnya arbitration, hanya pihak ketiga tidak mempunyai wewenang memberi keputusan. Itu adalah mediasi, hanya sebatas mempertemukan saja, memediasi. Nah, conciliation yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih, sifatnya lebih lunak dibanding coercive. Toleration. Nah, bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal bisa timbul tanpa sengaja atau tidak disadari. Adjudication. Nah, ini penyelesaian perkara atau sengketa di tingkat pengadilan. Ya, kalau secara keluargaan nggak bisa, tidak ada ujungnya, tidak ada titik temunya, tidak bisa damai, sehingga sampailah ke tahap ke pengadilan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk mengurangi perbedaan di antara mereka. Proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda, lambat laun kebudayaan mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Faktor yang membuat asimilasi, nah, terisolasi, entah ini orangnya karena di tengah hutan atau kena longsor, banjir sehingga terisolasi. Kemudian kurangnya pengetahuan, ada perasaan takut, ada perasaan lebih tinggi, perbedaan ciri-ciri badania, input feeling, gangguan dari golongan yang berkuasa, dan perbedaan kepentingan. Nah, itulah hal-hal yang menghambat terjadinya asimilasi. Kemudian yang mempermudah terjadinya asimilasi, yang pertama adanya toleransi, yang kedua adanya kesempatan yang seimbang, ada sikap terbuka dan saling menghargai, persamaan unsur kebudayaan, kemudian adanya perkawinan campuran, dan adanya musuh bersama. Terima kasih. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak puas sehingga memasukkan untuk terus belajar, dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di akhir nanti kalian silakan diberi tanggapan atau kesimpulan, ditulis di buku tulis seperti biasa, difoto dan dikirim di grup kelas masing-masing. Sampai jumpa di bagian B.